Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ingrid dari Bogor. Shalom. Saya mau bertanya, mengapa Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun Ka'bah Tuhan? Padahal Daud sudah sangat setia dan menurut kepada Allah. Tetapi malah anaknya yang ditentukan Allah untuk mendirikan Ka'bah suci. Bukankah itu membuat seorang Daud terlihat tidak layak buat Allah? Padahal dia orang yang setia. Mohon penjelasan, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 untuk melihat sedikit cerita tentang rencana Daud yang dia utarakan kepada Nabi Nathan, nabi yang adalah seorang nabi Tuhan. 1 Tawarik pasal yang ke-17, coba kita baca dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Perkataan Daud dan jawaban dari Nathan. Ayat 1, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Terima kasih. Jadi dia telah membangun istananya. Dia tinggal di dalam suatu istana yang megah, yang dibuat dari kayu berkualitas tinggi, kayu aras. Tetapi tabut Tuhan masih ada di bawah tenda. Belum ada bangunan konkret, bangunan permanen bait suci Allah pada saat itu. Yang ada adalah tenda atau kemah pertemuan. Jadi Nathan mengerti betul apa makna dari kata-kata Daud. Makanya Nabi Nathan berkata dalam ayat 2, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Nampaknya Nabi Nathan langsung mengatakan sesuatu tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Dia adalah seorang nabi, tapi dia seorang manusia biasa. Dia berpikir bahwa permohonan Daud ini sangat masuk akal. Permohonan Daud dan rencana Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan ini adalah suatu rencana yang sangat baik, yang sangat berkenan. Dia percaya bahwa Allah pun akan berkenan, jadi dia katakan bahwa lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Tapi malam itu juga dalam ayat yang ketiga, Allah berkata kepada Nathan dalam ayat yang keempat, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Ya. Lalu kemudian cukup panjang itu Tuhan berfirman melalui Nathan untuk disampaikan kepada Daud. Lalu Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 12, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ayat 15, tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi Tuhan Allah katakan, bukan kamu Daud yang akan membangun rumah bagiku, tapi salah seorang anakmu. Sekarang, setelah Daud mendengarkan itu, coba pikirkan kira-kira apa sambutan dari Daud. Apakah dia sedih? Apakah dia bersungut? Apakah dia marah? Atau apa yang ia lakukan sebagai sambutan terhadap keputusan Tuhan? Dalam ayat yang ke-16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata,
siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku sederetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu? Dalam hal ini Engkau memuliakan hamba-Mu ini. Jadi gantinya dia bersungut, gantinya dia sedih, gantinya dia marah. Justru dia merasa sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi raja, dan keturunannya itulah yang akan membangun bait suci bagi Tuhan. Membangun bait suci bagi Tuhan. Jadi di sini bukan Tuhan mengatakan Salomo lebih baik daripada Daud, tidak. Tetapi dalam rencana Tuhan, Tuhan mengatakan, sudah cukup Daud, apa yang engkau lakukan bagiku, aku tidak meminta banyak daripadamu. Nanti untuk rencana membangun suatu rumah bagiku, biarlah itu dilakukan oleh anakmu. Dan untuk itu Daud sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu Salomo mau membangun rumah bagi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Salomo? Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 1, 2 Tawarik 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 2 Tawarik 1 ayat 8 dan ayat 9. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Jadi janji Tuhan itu diberikan kepada Daud, dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud itu melalui apa yang akan dilakukan oleh Salomo. Salomo lah yang mendirikan bait suci bagi Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak mempermalukan Daud. Justru Tuhan memberikan kepada Daud sukacita, memberikan kepada Daud suatu perasaan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi konsepnya bukanlah Salomo lebih baik dari Daud, sehingga Salomo yang akan membangun bait suci, tetapi dengan membangun bait suci oleh Salomo, itu adalah Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Terima kasih.